setengah 3 pagi itu wangi, tiba-tiba minyak wangi, tapi cuma di toilet. Panglima bilang ada pocong, karena saya sendiri juga ngeliat kok serem banget muka saya. Terus saya unjukin ke teman saya, iya kok kamu serem banget sih, kayak mayat hidup. Saya bayangkan seorang perempuan di bagian usus itu semua ular itu yang jahatin. Yang di telinga saya tuh kayak ada bahasa gini, syukurin kamu. In oripinanang sokapi permainan dari kami, aku mendiami saluran ususmu. Sabar adalah obat dari segala obat. Sabar itu adalah kunci dari segala kunci pintu surga. Mata langit ini pengertiannya bagus sesuai dengan syariah Islam juga. Sesuai Al-Quran, tidak menyimpang sama sekali, nggak kaleng-kaleng. Ternyata ini memang benar-benar sesuai syariah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah pengalaman di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya dan kita carikan solusinya. Hari ini sudah ada pasien dari Bekasi, namanya Mbak Eti. Terima kasih sudah datang ke Mata Langit. Ya, sama-sama Ibu. Umurnya berapa Mbak Eti? 49. 49, diantarin suaminya Mas Ilham. Jadi ini flashback sebentar, saya kenal Mbak Eti ini ketika main Lenong yang diproduseri oleh Bapak Hari De Vretes atau Bang Boim. Nah, Bang Hari De Vretes ini punya sekretaris yaitu Mbak Eti. Jadi yang berkaitan dengan jadwal, terus kemudian dengan kostum apa segala tuh aku berkomunikasi dengan Mbak Eti gitu. Lalu saya nanya Mbak Eti, Mbak Eti, Bang Hari mau nggak jadi bintang tamu Mata Langit? Karena kata Bang Hari hubunginya ke Eti, katanya gitu waktu saya tawarin. Terus kata, ya nanti saya tawarin Bapak, waduh Bu, Bapak masih sibuk Bu, gimana kalau saya aja yang jadi bintang tamu? Terus emang Mbak punya pengalaman apa gitu? Ternyata memang ada hal-hal di luar nalar yang selama ini dialami ya. Gimana, ceritain dong? Saya sih baru ngehnya kebetulan baru 2 minggu ini. Gitu. Kalau suami saya emang pernah bilang pada saat saya divonis, itu sudah divonis kanker atau belum ya waktu itu? Sebelum ya. Jadi beliau bilang secara katanya, medis Mbak itu divonis kanker usus. Iya, stage 3. Suami saya sebelum ada vonis itu, beliau bilang, kamu nggak mau coba cari yang orang pintar, karena kebetulan beliau waktu itu 2015an itu beliau sakit yang memang ternyata non medis gitu. Terus beliau langsung bilang ke saya, nggak mau coba itu. Enggak, kayaknya sih feeling saya memang saya medis ya. Nah, gitu. Keluhannya apa yang medis itu? Kok bisa terdeteksi kanker usus? Jadi gini, biasanya kan saya sakit mens itu kan, kalau perempuan tahu sendiri kan sakit mens itu. Tapi ini saya sudah selesai mensnya kok masih sakit terus dan itu continue. Terus saya coba periksa sama dokter, cuma dikasih obat untuk 1 minggu, kambuh lagi, saya berobat lagi itu sampai 4 bulan. 4 bulan dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Cuma memang karena proses BPJS terlalu panjang, jadi baru serangkaian lengkapnya itu dengan vonis kanker usus stage 3 itu di April kemarin. Oh, berarti baru 3 bulan ya divonis kanker usus. Tapi itu udah prosesnya itu dari April tahun lalu, Ibu. Oh, sudah setahun? Sudah setahun. Itu apa keluhannya? Kalau usus itu kan kaitannya dengan pencernaan ya? Ya, pencernaan. Apa susah ke belakang atau gimana? Nah, selain sakit perut itu, kalau pas BAB itu, jadi kalau mau ngeluarin fesesnya itu kayak perut tuh kayak dililit gitu, diperes gitu kan. Oh, sakitnya luar biasa gitu kan. Makin hari tuh fesesnya tuh makin kecil, nggak normal gitu loh kan. Terus saya coba googling kan, kok ngarahnya ke cancer. Cuma saya masih masih positive thinking. Cuma lama-lama pas udah bulan ke-8 sampai ke sananya itu ada darah tapi nggak banyak gitu. Nah, dari situlah terus saya pikir, oh berarti ini kayaknya memang udah positif nih gitu. Cuma memang belum, masih ada USG, CT scan, MRI, CT scan lagi, MRI lagi kayak gitu. Prosesnya panjang itu sepertinya. Panjang. Berarti sudah 1 tahun ini menjalani proses itu. Betul. Ya? Sampai akhirnya sudah sampai di titik harus kemo, sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Besok kebetulan kemo ke-5. Jadi udah 4 kali kemo, Bang? Sudah 4.
Tapi Mbak tadi sempat cerita pernah satu masa itu pupnya justru sebanyak-banyaknya satu hari bisa 15 kali. Nah itu kebetulan pas kemarin after kemo keempat, pas hari ketiga saya tuh malamnya itu muntah sama itu BAB. Tapi BAB-nya itu air sama kayak ada kayak rumput laut gitu. Tapi kata dokter sih itu aman, itu adalah kayak jaringan sel yang sudah mengecil berupa lembaran-lembaran seperti itu gitu kan. Cuma memang satu hari itu saya 15 kali Lemes dong. muntah suami saya itu sampai 5 hari, dan itu nggak cuma sehari 2 hari gitu, full hampir 5 hari itu saya nggak masuk makanan sama sekali. Terus saya sampai terakhir tuh Udah minta maaf. saya minta malam itu malam ke-6-nya itu saya minta ini, tolong panggil Pak Dewi Supra sebelah rumah saya itu kayak soleh banget itu. Pak Dewi minta tolong saya doain supaya berhenti muntahnya sama pupnya karena saya udah nggak sanggup banget, capek saya bilang itu kan. Dikasihlah tuh obat sama si Pak Dewi itu kan. Bukan obat ya. Air tapi yang sudah dibacakan ayat Al-Qur'an. Alhamdulillahnya malam itu juga itu reda ya muntahnya. Enggak paling cuma sekali 2 kali kalau seingat saya sih. Tadinya kan sampai hampir kalau muntah mah nggak bisa kehitung deh kayaknya sehari semalam itu. Nah terus dari situ saya mikir, saya flashback lagi nih pas hari Sabtunya itu saya kan nyerinya tuh harusnya sih udah nggak nyeri kayak gitu kalau menurut dokter, harusnya udah berkurang. Tapi kok ini saya sampai minum yang morfin, kan jarak waktu 12 jam itu nggak membantu sama sekali. Terus ada yang sesama penderita ngirim ke saya dikasih itu, ibu minum ini katanya gitu kan. Tapi ternyata nggak mempan. Nggak mempan ya. Nah dari situ saya udah mikir kayaknya ini aneh nih. Terus saya pernah ketiduran di kamar mandi. Astaga. Suami saya nggak tahu saya Ketiduran dalam kondisi duduk di kloset. Bener-bener tidur di kloset. Terus saya sampai bangun saya sadar, saya udah, saya bilang, wah berarti saya udah 40 menit di sini. Saya bilang, kamu nggak tahu saya tidur? Enggak. Gimana sih saya bilang itu? Makanya setiap TV saya selalu bilang jangan tidur, liatin saya. Takutnya saya kelupaan di toilet. Nah semalam itu pas lagi Tapi bukan pingsan itu, bukan? Nggak pingsan, Panglima. Tapi nggak sadar tidur, ya? nggak sadar ya tidur saya di situ. Karena proses mengeluarkan fesesnya itu sakitnya luar biasa, terus tapi nggak continue gitu loh Bu. Tapi ada mimpi buruk nggak selama ini? Mimpi buruk sih enggak. Cuma kalau semalam itu jadi pada saat yang 2.30 itu saya lagi setengah 3 pagi itu saya biasanya tahajud, cuma karena memang lagi lagi halangan saya nggak bisa tahajud kan. Itu wangi, tiba-tiba minyak wangi. Tiba-tiba wangi di toilet. Tapi cuma di toilet. Terus saya langsung merinding kan, terus saya tapi baca ayat kursi, terus saya mau buka pintu saya takut, suami saya teriak saya juga takut, dia pules. Justru itu juga yang nanti ingin diungkap gitu. Kok tiba-tiba di toilet bau wangi itu. Saya juga bingung. Nah terus kan aku minta kirim foto untuk dipantau kan. Waktu itu apa Panglima pantauannya tuh? Panglima bilang ada pocong, karena saya sendiri juga ngeliat kok serem banget muka saya. Terus saya nunjukin ke teman saya, ini kok kayaknya aku beda banget. Iya, kok kamu serem banget sih, kayak mayat berjalan, kayak mayat hidup katanya gitu kan. Terus saya jadi takut tuh foto itu. Ya makanya minta maaf kalau saya punya dosa ya katanya gitu. Takut gak ada umur. Ya Allah. Jangan dalam hati kita kan. Udah karena udah benar-benar saat itu saya udah putus. Setelin ayat Al-Quran aja dah dari HP, nggak usah dimatiin 24 jam gitu. Nah ini Mas Ilham nih sebagai suaminya, apa yang membuat Mas Ilham punya pikiran bahwa ini istriku nih ada non medisnya gitu? Karena gini, dulu ada hal-hal yang di luar nalar kita ya Bu ya. Dulu saya juga pernah ngalamin di rumah sakit, udah dicek dokter semua, nggak ada apa-apa. Terus bidan bilang, suster bilang ya suster, Pak, Bapak punya musuh nggak? Ada ini nggak? Jadi air pipisnya itu hitam banget. Jadi gini. Kayak temberan berarti ya? Iya betul. Orang suster sendiri yang bilang. Jadi satu kamar itu ICU ada 8 orang, 1, 2, 3. Nah pas suster kan ngecek satu-satu tuh. Pas giran ke suami saya, Pak, ini mah bukan air seni nih, air comberan nih. Kan emang beliau bilang gitu. Terus Bapak punya dosa nggak sama orang nih? Coba minta maaf, ingat siapa yuk. Gitu langsung susternya Batak, saya ingat banget. Kita juga rasa depan saya udah pada lewat nih, jangan gini rasain ntar malam nih. Karena memang, tapi dokternya juga bilang. Jadi nggak bisa Nggak tenang. Nggak bisa apa keluhannya nggak bisa? Nggak bisa buang angin. Nggak bisa main, nggak bisa BAB. Nggak bisa. Ini juga sendawa. Sendawa Tiga-tiganya nggak bisa. Jadi perutnya setiap abis maghrib besar. Busung. Sampai jam 3 subuh baru
Kempes. 2 minggu di rumah sakit ya udah. Akhirnya sembuhnya gimana? Sembuhnya, jadi saya pas suster itu bilang seperti itu, saya bilang kakak ipar saya ke Pandeglang tuh, ke guru ngajinya, sama guru ngajinya dikasih air daun kelor, sama saya harus baca, ada ayat-ayat yang harus saya baca pada saat saya harus ngeborehin di perutnya suami saya. Jadi saya borehin itu emang saya sih percaya nggak percaya, tapi saat itu akhirnya saya percaya, baru saya giniin sekali, itu langsung adem, nggak panas, langsung nyus. Kempes. Alami Tapi sendiri. ketahuan siapa yang ngerjain? Dibilangin cuma kerjaan dan gua. Tapi memang mencurigai orang itu. Iya, saya mencurigai orang itu. Pernah ada bilang, itu kok si Pak itu ngapain ya? Sebelum subuh di depan rumah kamu celingak-celinguk mondar-mandir bolak-balik gitu. Nah, ketangkap sama si Tapi wallahu alam, nah sekarang pun saya terus terang Bu, saya udah ini fotonya, nanti mungkin minta tolong Panglima bisa diinin juga apakah dipantau. Gitu. Ya. Nah, Panglima bisa disampaikan nggak yang terlihat di badan Mbak Eti ini? Iya, kalau yang terlihat saya bayangan seorang perempuan yang Selain pocong ya? sama Mbak. Bayangan saya nih sosok orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kayak mendengar di batin ya, dusan Seluman Celeng. Wah, itu pengaruhnya ini rezeki nggak bisa terkumpul. Itu habis itu terlihat lagi kayak siluman ular hitam, terlihat juga di batin saya gitu. Kalau yang pocong masih ada Panglima? Oh ya, itu pasti. Satu lagi kayak Banaspati, makhluk siluman api, makhluk Rambut siluman api. berambut api. Itu membawa hawa panas Jadi gampang emosi ya? di badan. Iya, efeknya ke situ, ke badan panas. Pasti begitu. Tapi bagian khusus itu siluman ular itu yang jahatin. Jadi cancernya itu tidak murni medis ya, ada unsur non medisnya ya? Ada campuran. Iya, ada campuran medis karena dia kan menyerang di tempat yang memang kelemahan kita gitu. Mungkin awalnya tadi masih biang, tapi begitu kena tempel ya dia jadi. Jadi terngiang-ngiang di telinga saya tuh kayak ada bahasa gini, syukurin kamu. Gitu dia ngomong begitu. Syukurin kamu, kurang ajar. Oh ya, terus pantauan Panglima itu kan sudah pasti ada gangguan dari Ayo kita telisik yuk, Mbak. Mau kemana? Oh, duduk. Dia ngambil sesuatu. Buang sesuatu. Apa ya? Kayak ada yang ditabur-tabur ya. Dia nabur. Duduk, kita ngobrol boleh? Kaki. Mbak merasa ada gangguan ke kakinya? Kebas tuh kan, bener tuh kan. Kaki kiri kebas. Tadi kan nggak diceritain ya? Terungkap sendiri. Kaki kiri Mbak Eti kebas itu ulah kamu? Rasa kebas bahkan sentiran-sentiran itu Yang di mana? keluar Dari pembuangan. Emang pupunya berlendir? Kemarin ada 1 kali, tapi baru sekali itu saya ngerasain. Biar sengsara semuanya. dan tak terlihat semua itu permainan dari kami. Kan selama ini nyangkanya medis ya kan? Tapi kan kamu sudah ketahuan sekarang. Ayo, mau kemana lagi? Karena kamu Nyalahin suaminya karena kau katanya. Emang kenapa? aku mendiami saluran usus Kenapa tiba-tiba langsung stadium tinggi? karena restoran tingkat di organik dia pun tidak mempedulikan. Kamu asalnya dari mana sih? Kok ngomongnya bahasa Jawa? Tanah Jawa dan kau pun tak perlu tahu dari mana asalku. Ada yang nyuruh nggak? Yang nyuruh laki apa perempuan? Laki-laki. Lanang. Oke. Terus yang membuat mbaknya suka kadang emosi ya? Itu siapa? Agar terpecah. Agar terpecah. Maksudnya mbak tuh emosian sama suami? Apa sama siapa aja? Sama siapa aja sih. Cuma kalau di rumah ya ini.
Maksudmu yang terpecah tuh rumah tangganya. Keuntungannya apa buat kamu kalau mereka pecah? Kemenangan dari segala apapun, yaitu memecahkan suatu hubungan Hebat ya kamu ya. suami istri. Yang nyuruh kamu itu, saya salah apa sama dia? Saya jahat apa sama dia? Bercetakkan kalau aku tugasku adalah menunggangi awakmu. Itu orang tetangga saya Orang jauh. atau orang jauh? Omahmu. Rumahnya kenapa? Dalam lingkaran. Ciri-ciri orangnya gimana? Orangnya gemuk. Sama Pak Ilham mana lebih gemuk? Awakmu tak sentil ya wis rubuh. Ih, sombong. Awakmu tak sentil rubuh, berarti artinya Cilik karena cilik, berarti artinya dia lebih besar badannya daripada Mas Ilham. Dia tuh apa sih masalahnya? Iri, dengki. Persaingan apa iri? Iri, tapi Apa nggak punya apa-apa. maksudnya ini tuh kaitannya dengan pekerjaan atau gimana? Harta yang wahai para penghuni yang kalian pun mengenal. Oh, kalian pun mengenalnya katanya. Kalau saya liatin fotonya, ngaku nggak? Saya unjukin nih fotonya. Orangnya ini bukan. Oke. Lingkarane bojo Lingkarannya sama dengan hurufnya O. Oh, berarti nama orang itu ada O-nya. Dari tadi kan dia gini-gini. Nama orangnya mengandung huruf O nggak? Iya. Masalahnya yang belum ketahuan. Gini loh, kalau memang dia keluarga ini ada kesalahan, biar diperbaiki gitu loh. Iya. Masalahnya apa? tak boleh ada yang melebihi darinya, Nggak mau ada yang lebih. walaupun hanya sebuah nama Oh, identitas. walaupun sebuah nama identitas, tapi mungkin nama Mbak Harum di situ kali. Apa gimana? Kalau dulu iya. Coba nih, ini majikan kamu bukan? Kita emang sama tetangga baik semua. Pak. Aku nggak kasih ke kamera, aku lihat ke kamu aja. Bener nggak ini majikanmu? Iya, buang muka. Berarti iya bener. Ini bukan masalah harta benda sih kalau saya lihat. Masalah Saya kayaknya kehormatan ya. Oh, karena saya kan Masalah banyak kehormatan. relasi gitu ya. iya Mbak kan Dari banyak sisi relasi. apa? Iya dah, Masalah berarti fix Mbak ini ya. Di sana di tempat tinggal itu lebih. Diam aja deh, udah fix Mbak, udah biar aja. Lebih di orang. Ya kan sekarang kamu sudah tahu nih Mbak Eti sebagai korban nih udah kemo keempat kamu kali. tobat aja, kamu jangan jolimin orang, kamu ikut saya masuk Islam, kamu mau nggak? Masuk kamu tega sih? Mau masuk Islam, sini tangannya, biar diucapin 2 kalimat syahadat. Ini ntar istiqlal. Yuk, Diumpetin Yuk. tangannya. Kasih kamu tahu tobat dulu. ikut saya, ucap 2 kalimat syahadat biar jadi makhluk mulia kamu. Ayo, Kasih tahu ininya kelebihannya. biar kamu jadi makhluk yang suci, makhluk mulia, Nanti kami doain. bersih dari segala dosa, kamu mau? Jadi ampuni. Ayo, Aku menyukai lendiran itu. Ya ampun. kamu nggak usah Menyukai makan, lendir. kamu nggak usah makan lendiran lagi. Di lendir yang Kamu keluar makan yang dimakan lain sama dia. saja. Ikut saya makan yang lain. Karena amis itu adalah minumanku. Jadi Mbak kalau buang-buang air itu dimakan sama dia, makanannya dia. Karena cair lendiran itu yang membuatku hidup makin lama. Oh, untuk keabadian. Rasa sakit di kemaluanmu adalah Kenapa? temanku. Rasa sakit di kemaluanmu adalah temanku. Aku di lubang lubur iya, tapi kalau di kemana enggak. Di kemaluan nggak sakit tuh? Oh, baru akan. Astagfirullah. Jadi dia berencana mau memberikan rasa sakit di kemaluan. Nggak akan dibiarkan. Jika kamu haid akan menyiksamu. Kalau haid sakit. Iya, tapi enggak terlalu normal aja. Ya sih. karena Mbak udah biasa nahan sakit kali ya. Sampai kapan kamu mau bersemayam di badannya? Sampai kau benar-benar putus harapan. Aku menyukai Apa? putus asa. Oh, kalau gitu jangan Mbak, jangan diikutin kalau dalam hati ada bisikan putus asa. Itu, Habisi saja nyawa. duh, kurang ajar Mbak, habisi aja nyawamu. Maaf, sempat nggak terlintas pengen menyelesaikan? Iya, serius. Selesaikan. Jangan diikutin lagi. Walaupun segera terlintas, langsung lawan. Astagfirullah gitu. Makanya saya marahin dia. Kemarin ini kan nyanyi-nyanyi saya marahin, nangis. Jangan nangis. Hmm, nyanyi mana?
lagi karaoke di rumah. Bikin saya biar lepas gitu loh. Nyelimur itu bahasa Jawanya. Itu kenapa dia sampai ketiduran di toilet? Ingat, toilet itu adalah tempat bangsa kami. Karena lembab toilet tempat bangsa kami. Lalu Dan kau memasuki tempat kami hingga kami membuat kau terlelap di tempat kami. kamu ada kesempatan untuk tobat, nggak mau? Coba dengerin deh Panglima kalian kalau baca. Sampai hancur pun Denger dulu. aku tak akan. Barangkali kalau Panglima baca ayat suci dia tersentuh hatinya gitu. Rumahmu pun kini sudah dalam pantauan kami. Rumahmu dalam pantauan kami. Ada yang aneh nggak di rumah? Ya itu semalam yang wangi itu. Oh iya, kok di kamar mandi ada wangi, siapa itu? Kalau wangi itu biasanya positif ya. Itu siapa tuh? Bukan kamu pasti. Coba membantu. Oh bener kan? Yang coba membantumu mungkin dari mungkin dari leluhur. Yaudah, yuk, sini. Yuk, tangan kamu sini. Nah ini yuk bacain Panglima biar dia tak, Doain. siapa tahu dia tersentuh ya. Yuk, mau tobat, ikut bacaan saya tobat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah ditutupin telinganya. Dengerin dulu. La ilaha illallah. Allah. Oke, kita mendekat ke arah Ismi yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayong kapanggi. Oh ya, mau ketemu siapa? Eti Hayong ngabejakeun ngebejakeun naon? aya dina permasalahan geus lila. Kasaha? Aya kahuripan dina masa lalu. Ilham, suaminya kenapa? Kamu dulu pun pernah mengalami sesuatu penyakit yang sangat di luar Nalar. kenyataan dunia. Betul, nggak wajar. Dan kamu pun awalnya pun sama, sakit di bagian perut, dan ini pun sama, bagian perut dan belakang. Keduanya sama, dia susah sampai sesak nafas, dan kamu pun susah untuk menelan makanannya. Semua keterkaitan sama persis. Iya ya. Jadi ada kehidupan masa lalu yang mengikuti langkah kalian. Kamu menikah dengannya baik-baik. Baik-baik. Sudah. Kamu pun baik-baik. Iya, baik-baik. Tidak ada hubungan lain sebelum dengan ini. Enggak ada. Mantan, ada nggak? Nggak punya Pacarannya mantan? 7 tahun. Saya pernah. Oh, yang punya mantan Mbak? Nah, ada hubungan yang mengikuti kalian. Tidak senang dengan hubungan ini karena dari awal mau melepaskan itu. Dia pun sangat setia denganmu dan kau pun sama. Tetapi setelah perkawinan ada saja permasalahan dalam rumah tanggamu. Kamu ingat, ada yang ingin masuk dalam kehidupan kamu untuk mencoba memisahkan. Dan sebenarnya dia pun sama. Maka sepanjang perkawinannya bertemulah dengan orang yang mudah untuk menghancurkan mereka. Oh, gitu ya. Jadi diuji oleh orang terdekat. Dalam lingkaran terdekat. Karena apa kaitannya berhubungan dengan keuangan? Pada saat dulu berjaya, usaha lancar, tetapi setelah kau jatuh sakit, ke semua tanpa disadari habis. Oh iya toh, bener. Mobil dijual semua, tanah dijual. Semua tanah, mobil. Karena kaitannya dengan harta dan tanah. Berarti kalau yang saya lihat tadi Sulman Celeng itu benar ya? Menghabiskan harta, betul.
supaya apa rumah tangga kalian tidak bahagia. Kok segitunya ya itu sihirnya? Ya, karena mau menghancurkan. Ditambah lagi dengan yang itu. Yang baru itu, yang iri. Kenapa dia mempunyai dendam? Karena terutama memang dengan dia. Sama suami saya. Dendamnya ke suami, kenapa suaminya Jadi punya suami saya tuh sama siapa aja baik. Di Baik eta teh nganggap hari ieu teh hoyong cari muka cenah. Oh padahal mah enggak suami saya. Padahal mah kan dia mah maunya akur semua betul. bersatu. Tetapi orang tidak punya pemikiran dan hati yang sama. Di depan iya, di belakang mah lain. Depan manis. Terutama apalagi kalau kehidupan kalian semakin meningkat. Dan apa? Dia maunya kalian hanya pada dia saja, tidak dengan adanya orang lain dalam kehidupan kalian. Oh gitu ya, ada sih memang orang kayak gitu. Jadi supaya kalian terkunci olehnya. Dulu kan walaupun dia itu kan melihat kamu, kenapa kok kamu sama dia aja mau? Ibaratnya begitu. Kan yang lebih di atas kamu sebenarnya. Coba dijelaskan lagi Pak. Begini, penghasilan oge saha nu ageng. Antara ini dan ini penghasilannya yang Saha nu ageng. Iya saya. Jadi ya jadi kesel aja ini. Kok aneh? Naon? yang di sini aja nggak ada masalah kok. Kan ada kan istri memang lebih tinggi dari suami tapi harmonis. Lah ini kok yang sakit hati malah orang lain. Jadi satu kantor sama saya. Nah, Ari, enggak Gimana sih, nih, Ane? dibedakan kela mantapna. Ari iya. Oh, ini dia malah dilihat. Kamu itu dilihat oleh bos pimpinan. Kamu yang dipakai. Kenapa dia itu harusnya dia yang naik? Oh. Nyaun tuh. Dia mau setara denganmu. Dia tidak bisa tuh. Iri nyaun tuh. Iya iri berarti nih. Nah, setelah dia itu kan kamu tidak betah di situ keluar akhirnya. Dari kantor yang sama itu. Kamu yang mau. Iya. Bukan disuruh keluar, kamu sendiri yang bosan tidak Iya. betah. Iya betul. Udah nyapong geus Oh, berarti awewe nu ditempo. perempuan. Oh, kayak yang terlihat oleh panglima perempuan tuh ya itu. Nah, dia kesal karena dia yang sudah punya perasaan. Ini orang sepertinya niat tidak baik. Kan rasaeun. Tapi kan saya baik sama dia ya. Ya atuh dibejakeun ari jelema teh teu sama hatina oge. Tidak bisa disamakan. Kamu baik belum tentu dia baik pun belum tentu baik dalamnya. Di depan Mbak baik, belakangnya kan nggak tahu. Yang punya perasaan duluan siapa? Maksudnya perasaan Bahwasanya saya curiga dia. Oh ya, antara ini yang Saya. ya suaminya. Terus Mantaknya dia kesal ke kamu. Cukup tahu. Yang penting Jadi tahu. awalnya pertama kamu punya teman laki-laki yang mau sama kamu dulu. Kamu punya kan sebelum dia? Ada. Tiba-tiba lepas. Kaget kok kamu mau sama dia gitu. lalu Kedua, yang perempuan itu cerita ke lakinya. apa hurufnya? I, ada huruf I-nya. Yang perempuannya itu ada I-nya. Saha namina. Ya, Ada I-nya. Oh, I dan N, bener. padahal sudah dibantu. Dimudahkan. Apa dia ceritanya dibalik? Karena iri. Iya, jadi kebaikan Mbak tuh nggak diceritakan, yang diceritakan tuh apa kejelekannya gitu ya? Karena perempuan dan laki-laki ini sama. Suami istri. Oh, alah. Kalau kaitannya Dengan perut ya, kenapa tuh kok perut? Itu semua berkaitan kembali kepada diri kalian. Bagaimanapun pernah ada kehilapan. Kehidupanmu pun pernah ada salah jalan. Kamu pun ibaratnya namanya manusia itu pasti pernah ada persimpangan. Karena pada saat bekerja dulu dia pun sering bentrok jeung babaturan di tempat kerjanya. Apa iya Mbak? Iya karena saya kan dipercaya jadi ini purchasing. Jadi banyak yang sering nitip-nitip vendor gitu, tapi harganya nggak masuk di akal. Nah itu yang saya nggak mau gitu. Kamu itu ada pihak tempat kerjanya merasa kesal dengan. Iya karena saya yang cut-cut. Kenapa kamu jadi tidak sejalan dengan mereka? Ya, Oh, iya. dibuatlah. Nah, maka digeserlah kau dari. Padahal
pekerjaan dan kedudukan kamu di situ sudah sangat amat Bagus. baik. Penghasilannya baik ente di situ. Baik. Tapi ente tenang. Maafin itu Aki apa Nini? Aki atuh. Iya, Aki siapa? Namanya siapa kakaknya? Aan, Aki Aan bukan? Baru teh yang nulis. AN. Oh iya bener, Aki AN. Nah, Ki kan ini sudah menjalani proses pengobatan secara medis, sudah 4 kali kemo. Nah, besok kemo yang kelima. Ini menurut Aki gimana? Ini tetap harus dilanjutkan pengobatan secara medisnya? Manusia itu wajib berikhtiar secara yang memang sesuai dengan aturan dan petunjuknya. Saran Aki, penyakitmu itu adalah sesuatu hanya yang sebagai jembatan untuk kau lebih dekat lagi oleh Tuhanmu. Percaya tidak percaya, Iya. datanglah kepadanya. Karena sesuatu yang dianggap berat belum tentu bagi Allah itu berat. Semua di hadapan Allah itu ringan. Jadi pasti dia akan memberikan sesuatu kesembuhan. Dialah Amin, sang ya pemilik Allah. penyakit, maka dia pula sang pemilik obatnya. Jangan ada perasaan kecil hati dan putus asa. Terus gitu we nya. Makasih ya Ki. Sing sabar. Sabar adalah obat dari segala obat. Sabar itu adalah kunci dari segala kunci pintu surga. Amin. Apa kuncinya? Sabar. Walaupun ujiannya berat. Walaupun berat dan berdarah-darah dan berlendir-lendir. Just gitu. Ya, banyak ya. Sami-sami guys. Semoga nanti semuanya diberikan kemudahan untuk mendapatkan kesembuhan. Amin ya Allah. Amin. Terusnya, Makasih ya, kasih Ki. sabar, kasih barokah. Amin. Nah, semua sudah dirasakan. Sekarang Bismillah, semoga bisa merasakan nikmatnya kesabaran. Amin. Ya. Karena dari sabar itu nanti kekayaannya akan kembali di akhirat. Amin ya Allah. Makasih Ki. Mangga atuh nuhunnya. Iya, makasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil najim wajil manil kadim wajil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati akili hasani wal husaini wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Allahumma inna nas'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Inna saniaka huwal abtar. Allahumma inna nas'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna nas'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Inna saniaka huwal abtar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Fangkalabu binikmatin min Fangkalabu Allah
Ini adalah air doa untuk pembersihan dan pemagaran badan Mbak Eti dari makhluk yang tidak baik. Dan juga untuk pembersihan energi negatif. Ya, alhamdulillah Mbak Eti sudah menelisik akar permasalahannya dan sudah diterapi, juga sudah diberikan resep obat herbal dan doa untuk dizikirkan sebagai perisai diri. Apa kesan-kesannya setelah berobat ke Mata Langit? Tadi awalnya nanti diapain ya di sampai sini saya Kan udah sering lihat konten di YouTube. Cuma kan kita nggak tahu detailnya seperti apa. Pas tahu detailnya seperti ini, oh seperti ini. Terus tadi saya sempat takut kan sama si Mas yang itu tadi kan. Terus Waktu mediumisasi Agi lah. Tentunya bisa komunikasi, jadi kan kita bisa tahu akar permasalahannya itu ternyata di mana. Dan terus terang memang saya juga nggak dari awal sih ada feeling ke situ, cuma nggak seyakin itu karena kan saya juga nggak awam gitu kan, suami saya juga sama. Cuman memang ada feeling berdua. Cuma pas kesini ternyata confirm terus nggak nyangka juga korelasinya sama si istri yang tadi itu, yang perempuan itu kan. Panglima bilang awalnya kan langsung si perempuan itu kan yang tadi kan. Terus ternyata awalnya perempuan, totonya ini laki-laki, ternyata ujungnya tuh mereka si perempuan itu, suami istri ya. Suami istri. Jadi istrinya yang awalnya ada iri, kemudian ngadu ke suaminya, suaminya yang beraksi. Ya, gitu. Terus semua yang nggak nyangka ternyata oh seperti ini, ternyata ini, ternyata ini. Terjawab gitu, ya. Terjawab semua sih, alhamdulillah. Jadinya nggak ngeganjel di di hati tuh, nggak ngeganjel gitu. Jadi kita juga saya juga bisa waspada gitu. Jadi tahu ya langkah selanjutnya harus bagaimana. Nah kalau ininya perubahan dalam fisiknya before afternya. Terus terang tadi pas saya mau di terapi Panglima itu, saya bilang nih kayaknya mau agak kambuh nih, karena kalau kambuh itu butuh waktunya lama, Bu. Gejalanya apa kalau mau kambuh tuh? Begah atau langsung gede perut gitu, langsung kembung lah, nggak enak. Terus pas di terapi yang saya teriak-teriak itu ngacil sendiri, pas keluar itu udah hilang, pas mau mandi itu udah gitu. hilang. Masya Allah, jadinya ini udah nggak terasa nih, alhamdulillah. Itu ya, alhamdulillah ya. Nggak terasa, alhamdulillah. Karena kalau udah kamu tanya suami saya, nggak cukup 1-2 jam ininya. Apanya? Suruh dia lulus perutnya. Oh gitu. Sampai jangan dong, itu kan ibadah loh. Emang iya bener, emang pokoknya. Iya. Sampai itu terus abis udah depan belakang juga. Iya benar, Mas, benar. Terus tadi alhamdulillah sih, alhamdulillah banget. Makasih banyak ya Panglimanya, jadi mohon maaf banget. Tapi katanya Masnya belum pernah tuh denger Mbak menjerit sekencang itu seumur-umur. Apa ya? Belum pernah. Sakit banget. Sudah menikah 32 tahun bersama, baru ini yang paling kencang suaranya. Oh, ya. Paling kencang. Mbak sadar nggak tadi tuh? Apa setengah sadar? Setengah sadar sih kayaknya saya itu. Karena kayak nggak jejak gitu, gimana sih bahasanya tuh, saya bingung. Nggak 100% sadar ya? Gitu pokoknya seperti itu sih. Yang penting sekarang udah bersih nih, udah makhluknya udah nggak ada. Terus Panglima tadi kan nanya Mbaknya, karena kan posisi pelakunya itu kan masih di lingkaran, kalau ketemu harus gimana katanya? Biasa aja. Nggak usah dipikirin itu mah. Kalau menurut saya nggak ada gitu. Tetap baik gitu. Fokus saja kepada ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, putihkan hati, hilangkan dendam, biar rahmat Allah turun ke dalam diri kita, biar Allah cepat menyembuhkan. Jadi kita jangan menanamkan istilahnya kebencian gitu di dalam hati kita. Karena apa? Kalau kita menanamkan kebencian, kita menanam dendam, jadinya malah takut nanti disusupi setan, malah kita jadi kena pengaruh iblis. Jangan sampai kita malah sama kayak dia, berhati dengki, dan karena sifat iblis itu kan pendendam. Jadi jangan simpan sifat iblis di dalam hati kita gitu. Kalau Masnya apa nih kesan-kesannya setelah mengantar istrinya? Alhamdulillah pengobatannya bagus, dan semoga istri kedepannya itu lebih baik lagi dari sekarang ya. Amin. Dan semua penyakitnya diangkat. Amin ya Allah. Yang penting mah ikhlas sudah. Iya. Kesan-kesan terhadap Mata Langit sendiri gimana? Mata Langit ini pengobatannya bagus sesuai dengan syariah Islam juga, dan didoakan dengan ayat-ayat sesuai Al-Quran, terus tidak menyimpang sama sekali, dan memang semuanya tuh
make sense semua. Tadinya terus terang Panglima, mohon maaf ya Ibu, Saya tahu, pikir tanda tanya masih. takutnya jangan-jangan ini ya yang menyimpang dari Al-Qur'an gitu Panglima. Iya. Pas ternyata Yang kesini dibaca. yang dibaca semuanya ayat suci Al-Qur'an. Tadi ngikutin dibacanya. Alhamdulillah banget gitu, saya bahagia banget. Jadi sesuai dengan Hati inian nurani. saya, hati nurani saya gitu. Jadi lebih mantep, lebih ini gitu loh. Ternyata Di luar dari di luar bayang-bayang pikiran awal ya. bayang-bayang pikiran negatif saya, semuanya tuh Nggak seperti itu. ya udah hilang semuanya. Ternyata nggak kaleng-kaleng, ternyata ini emang benar-benar sesuai syariah. Jadi memang real apa adanya dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang memuja iblis di sini ya. Nggak ada. Iblisnya udah diajak masuk bisa. Kalau seandainya di luar sana ada yang bilang mata langit settingan, gimana menurut Mbak? Enggak lah, gimana settingan sih? Enggak lah, enggak, emang gini apa adanya. Enggak lah. Semoga kedepannya lebih banyak lagi yang bisa diobati berkah dunia akhirat, karena banyak yang diobati jadi banyak omongan positif, bisa kesini pengobatannya, nggak orang-orang tuh nggak salah berobat. Orang-orang nggak salah berobat karena selama ini banyak yang salah berobat. Saya pernah juga temen suruh bawa ayam Cuman nih, hitam lah, bawa inilah, bawa yang harus begini-begini. Pokoknya nggak masuk di akal. Nah, semoga semuanya, saya juga akan bilang ke beberapa teman yang memang udah terlanjur berobat ke yang salah itu, saya akan coba bilang, arahin ke sini, ke Mata Langit. Seperti kalau itu sih. Mas Ilham apa doanya untuk mata langit? Ya semoga mendapat ridho dan dari Allah SWT. Amin, amin. Dan diberikan panjang umur, kesehatan selalu. Semua kru, Ya. Panglima, Ibu, mas-masnya, Mbak Ismi sama masnya semuanya sehat semua, Amin. bahagia semua, banyak rezekinya, lancar semua, Amin, amin. berkah dunia akhirat. Amin. Saya cuma bisa kasih doa seperti itu. Amin, amin. Ya, Mbak juga semoga cepat sembuh habis Amin, ini. amin ya Allah. Dan lebih tenang ya kalau yang sebelum Ya, terus gelisah. terang saya lebih Plong. plong. Lebih plong demi Allah. Demi Allah saya lebih plong. Demi Allah, demi Rasulullah saya lebih plong sekarang. Tadinya apa? Penuh Tadinya dengan kegelisahan. terus terang tiap hari tuh saya kayak nanggung beban banyak banget di sini. Pokoknya saya nggak bisa. Saya mau cerita sama suami saya juga, takut suami saya tuh nggak paham apa yang saya rasakan, apa yang akan saya ungkapkan gitu. Jadi takutnya malah saya jadi emosi gitu kan. Tapi sekarang demi Allah udah kayaknya udah nggak ada sama sekali. Terus kayaknya yang jalaninnya saya udah oh ya udah emang harus berdamai sama diri sendiri. Terus harus ikhlas, banyak ibadah, zikir. Insya Allah sembuh, Amin, sehat, amin. seperti sedia kala, kankernya nggak menyebar, kemonya berjalan lancar, normal, mudah, baik sebelum maupun sesudah. Tapi mudah-mudahan tidak seberat sebelumnya Amin, ya kemonya ya. mudah-mudahan. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Eti. Ya, Allah pasti tahu jalan terbaik buat hambanya. Yang penting kita jangan berperasa buruk terhadap Tuhan, ikhlas terhadap apa yang sudah menjadi takdir kehidupan yang harus kita jalani. Karena itu salah satu kunci mendapatkan rahmat Allah. Dan kayak seperti Aki bilang tadi, obat dari segala obat adalah kesabaran. Itu ilmu juga sebenarnya, dan kesabaran pasti akan membuahkan sebuah kebaikan gitu. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena jalan hidup kita adalah menuju kematian sebenarnya, bukan jalan kehidupan menuju hidup yang abadi di alam dunia ini, enggak gitu. Jadi semua kita mungkin ada caranya nanti untuk berpulang, mungkin dengan caranya masing-masing. Kita nggak tahu dengan cara apa kita kembali. Mengenai umur, ajal, itu rahasia Tuhan gitu. Jalani aja gitu. Tingkatkan ibadah kita, banyak bersedekah, banyak mohon ampun sama Allah, banyak sholat taubat. Insya Allah Allah bukakan pintu-pintu surga. Amin ya Allah. Karena atas keikhlasan yang kita buat, itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Liswi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.